Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ya, bahas lanjutan soal KSN Ekonomi tahun 2020 nomor 4 dan seterusnya. Oke, dari nomor 4 dulu. An equilibrium in which firm in an oligopoly maximize profit given the action of its rivals it is called. Oke, jadi dia nanya pengertian, yaitu sebuah equilibrium di mana setiap perusahaan di oligopoli itu memaksimumkan profitnya ketika dia itu memperhatikan atau ngelihat aksi dari pesaingnya gitu. Nah, kalau di sini kuncinya itu yang D gitu. Nash equilibrium dan itu memang jawabannya gitu. Nash equilibrium. Itu memang pengertian dari Nash equilibrium sendiri. Jadi di oligopoli itu kan terkenal dengan sebuah pasar di mana perusahaannya itu banyak, tapi yang mempunyai market share besar itu cuma beberapa perusahaan gitu. Misalkan di bawah 10 ataupun cuma beberapa gitu. Nah, perusahaan di oligopoli berdasarkan dari pengertian Nash equilibrium, mereka memaksimumkan profit ketika mereka melakukan aksi ketika mereka itu melihat apa yang lawan mereka lakukan gitu atau sebaliknya gitu. Lawan mereka melakukan sesuatu ketika lawan lawan kita melakukan sesuatu ketika kita melakukan sesuatu juga gitu. Jadi berdasarkan eh, apa yang dilakukan oleh pesaing kita gitu. Nah, kalau pengertian general equilibrium, nah general equilibrium sendiri itu ada pengertiannya. Jadi intinya kalau kita belajar tentang supply demand biasa, itu namanya partial equilibrium gitu. Nah, jadi cuman eh, secara terpisah gitu. Misalkan pasar ini ya ini, pasar ini aja gitu. Misalkan pasar jagung aja, itu parsial. Tapi kalau misalkan pasar general equilibrium, ya sifatnya general gitu. Jadi setiap pasar itu saling berhubungan satu sama lain gitu. Entah dia itu substitusi ataupun komplement ataupun nggak punya hubungan, mereka itu saling berhubungan kalau di general equilibrium gitu. Terus kalau market equilibrium ya keseimbangan pasar gitu. Dan market equilibrium juga itu yang tadi dijelasin ada dua, yang general tadi, yang di A yang pertama, terus yang kedua yang parsial yang lebih sendiri gitu, yang lebih sempit atau sendiri-sendiri. Terus kalau dominan equilibrium itu kayaknya nggak ada deh, kayak tambahan gitu aja di pilihannya. Terus kalau Nash equilibrium tadi pengertiannya di soal itu sendiri. Terus yang E juga an oligopoly equilibrium itu sebenarnya ada banyak Nash equilibrium. Terus itu nanti ada beberapa equilibrium lain gitu. Oke, jadi nomor 4 jawabannya yang D. Terus nomor 5, one assumption that distinguish a certain cost analysis from long run cost analysis for a profit maximizing firm is that in the short run. Jadi satu asumsi yang memisahkan eh, analisis biaya jangka pendek dari analisis biaya jangka panjang untuk memaksimumkan profit itu adalah yang di jangka pendeknya gitu, yang ditanya di jangka pendeknya. Jadi perbedaan cost analysis di jangka pendek dan di jangka panjang itu ada di fixed cost-nya itu. Nah, kalau di jangka pendek dia masih ada fixed cost. Tapi kalau di jangka panjang dia udah nggak ada sama sekali fixed cost-nya gitu. Atau kalau di short run itu kayak gini, short run PC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Tapi kalau di long run, asumsinya nggak ada lagi biaya tetap atau fixed cost. Jadi TC sama dengan fixed cost gitu. Karena semua cost atau semua biaya itu udah bisa dirubah-rubah gitu. Karena variabel itu kan biaya yang bisa dirubah-rubah atau inputnya itu bisa ditambah atau bisa dikurang dengan lebih mudah gitu. Nah, kalau di jangka pendek dia masih ada yang fix, masih ada yang nggak bisa dirubah. Misalkan gedung, tuh, itu masih nggak bisa dirubah. Pertama karena ya masa secara logis perusahaan yang baru berdiri atau masih di jangka pendek itu kan nggak semudah semudah apa mereka mau nambah gedung, mau nambah beli pabrik, mau ngurangin pabrik ya enggak kan.
gitu. Makanya masih ada fixed cost. Tapi kalau udah di jangka panjang, mereka udah bisa nih nambah pabriknya yang sifatnya fix kan, nambah pabrik ataupun nambah mobil kayak gitu. Makanya yang awalnya fix itu udah jadi variabel karena bisa ditambah atau bisa dikurangin gitu. Jadi jawabannya kalau dikunci jawabannya yang E, the size of the factory is fixed gitu. Nah, kata kuncinya di situ. The size of the factory is fixed. Fix ini kata kuncinya. Itu ketika ada input yang masih fix, itu bakal masuk ke perhitungan cost yang fix atau fixed cost gitu. Jadi jawabannya yang E. Kalau lihat dari yang awal, yang A, output is not variable. Enggak ya, karena ya output itu justru yang berubah-ubah kan setiap waktu. Itu entah dia di jangka pendek, entah di jangka panjang, dia pasti berubah-ubah. Tuh. Terus kalau yang B, there are no variable cost. Enggak. Di jangka pendek maupun di jangka panjang itu biayanya ada biaya variabel gitu. Artinya ada input yang bisa dengan mudah diubah-ubah. Terus yang C, there is no fixed cost. Nah, yang C itu justru ada di long run analysis gitu. Terus yang D, the number of workers used to produce the firm's product is fixed gitu. Number of worker used to produce the firm's product is fixed. Enggak, karena labor sendiri itu sifatnya dia variabel itu. Jadi jawabannya yang E. Jadi jawabannya yang nomor 4 sama nomor 4 itu D, nomor 5 itu yang E. Itu. Oke, bagus dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6, 7, 8. Suppose a firm in competitive market receive $1,000 in total revenue and had a marginal revenue of $10 for the last unit produced and sold. What is the average revenue per unit and how many units were sold? Gitu, oke. Jadi ada perusahaan nih di pasar persaingan sempurna, dia itu menerima TR, menerima total revenue sebesar $1.000 dan dia juga punya MR sebesar $10 untuk uh, unit yang terakhir kali dijual dan diproduksi gitu. Terus ditanya average revenue per unitnya itu berapa sama unit yang dijual itu berapa gitu. Nah, kata-kata uh, the last unit produced and sold itu artinya dia udah berada di kondisi maximizing profit atau MR sama dengan MC. Yang terakhir kali dijual lah atau terakhir kali diproduksi gitu. Terus dia punya TR 1000 dan punya MR-nya $10. Nah, ini sebenarnya soalnya mudah jika kita bermain dengan logika aturan-aturan yang ada di pasar persaingan sempurna gitu. Di pasar persaingan sempurna dia kan demand-nya horizontal ya, demand perusahaannya horizontal. Nah, demand-nya itu sama dengan apa? Demand P price sama dengan uh, demand sama dengan AR sama dengan MR. Terus yang ditanya, what is the average revenue per unit? Gitu. Oke. Kan tadi udah dikasih tahu MR 10 gitu. Kalau MR 10 dan dengan aturan AR sama dengan MR, maka AR-nya juga 10 gitu. Terus dia dia nanya juga how many unit were sold. Berarti dia nanya key-nya berapa. Oke, rumus dari TR apa? Rumus dari TR adalah price dikali quantity kan. Nah, price-nya tadi TR-nya 1000, terus price-nya berapa? Price-nya kita ingat lagi aturan bahwa MR sama dengan P gitu. Jadi P-nya itu 10. Berarti 10 Q sama dengan 1000. Itu berarti Q-nya sama dengan 100. Berarti AR-nya 10 dan Q-nya itu 100. Jadi jawabannya yang A. Gitu cara jawabnya. Terus nomor 7. Like monopolies, oligopolies are aware that an increase in the quantity of output always reduce. Oke. Seperti monopolis, oligopolis juga are aware that an increase in quantity output always. Jadi peningkatan
eh, peningkatan kuantitas output yang mereka jual itu selalu menyebabkan berkurangnya apa gitu. Oke, ini sebenarnya jawabannya simple. Karena di monopolis dan di oligopolis, kurva demand-nya, kurva demand perusahaan dan kurva demand pasar itu nggak terlalu berbeda jauh gitu. Bahkan kalau di monopoli, kurva demand perusahaan itu sama dengan kurva demand pasar. Nah, dan kurva eh, demand mereka kan pasti downward sloping kan, gitu, downward sloping. Nah, ini sebenarnya tinggal cara berpikir di eh, hukum permintaan sebenarnya gitu. An increase in quantity, increase di quantity pasti bakal menyebabkan harganya berkurang gitu. Itu aturannya. Jawabannya yang A. Terus kenapa average their average cost-nya itu nggak bisa dikatakan berkurang? Dia sebenarnya bisa aja, tapi bisa juga ketika kuantitinya itu ditingkatkan, average cost-nya itu justru meningkat. Karena bentuk average cost kan kalau secara teori kan bentuknya U-shape kan. Kayak gini kan, bentuk AC. Nah, bisa aja dia naik nih di porsi yang dari sini ke sini, itu dia naik AC-nya gitu. Terus yang C, their profit gitu. Their profit itu sebenarnya nggak tentu. Kenapa nggak tentu? Karena profit itu nggak cuma dipengaruhi dari TR gitu. Profit nggak cuma dipengaruhi oleh TR, tapi juga dipengaruhi oleh cost gitu. Sedangkan di sini ditanya cuman peningkatan quantity gitu. Nah, peningkatan quantity itu menyebabkan P-nya turun kan gitu. P-nya turun, P-nya turun akibatnya apa? Nah, sebenarnya sebenarnya di pasar monopoli itu kurva demand-nya berada di range yang elastis sifatnya gitu. Jadi ketika P-nya diturunin, Q-nya ningkat, maka TR-nya bakal ningkat gitu. Nah, ini juga yang dia salah gitu. Yang dia salah karena harusnya eh, revenue-nya itu ningkat bukan reduce gitu. Oke, balik lagi ke yang profit. Profit itu nggak cuma dipengaruhi oleh TR. Oke lah, kalau seharusnya TR-nya ningkat gitu. Nah, kalau TR aja udah ningkat, profit itu sebenarnya bisa juga dikatakan meningkat gitu. Tapi sebenarnya juga sifatnya ambigu karena kita nggak tahu bagaimana struktur cost-nya dari oligopoli sama monopolisnya gimana gitu. Terus yang C, the productivity. Nah, productivity ini juga belum tentu. Kenapa? Karena productivity kita ngelihatnya dari apa? Kita ngelihatnya dari MP dan AP kan. Terus sedangkan di sini nggak ada datanya. Karena analisisnya beda lagi gitu. Makanya yang E itu kurang tepat juga. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Karena sesimpel kita jawab kurva atau jawab law of demand. Gitu. Terus nomor 8. An industry is a natural monopoly when. Jawabannya yang D. There are economies of scale over the relevant range of output. Itu jawabannya benar. Jawabannya yang D. Kenapa? Oke, kita balik lagi. eh, Kalau teman-teman ingat gimana bentuk kurva monopoli, monopoli yang biasa, pasti kan bentuknya gini. Ini P sama AR, kemudian di bawahnya ada MR, terus ada MC-nya. AC-nya bentuknya U-shape. Nah, perbedaan natural monopoli sama monopoli biasa itu ada di bentuk AC-nya gitu. Kalau AC di monopoli biasa dia bentuknya U-shape, tapi kalau AC di natural monopoli dia sifatnya dia bentuknya itu turun ke bawah. Itu dia turun terus. Dia bentuknya kayak average fixed cost. Gitu. Dia bentuknya turun terus. Nah, kalau kita lihat analisis dari kurva AC, kurva AC itu kan kita bisa dengan kurva average cost atau biaya per unit, kita itu bisa ngecek perusahaan itu lagi dalam keadaan economies of scale atau diseconomies of scale gitu. Nah, ada dua analisis. Kan dia bentuknya U-shape.
AC meskipun di jangka panjang. Ini line analisisnya sama yang natural monopoly gitu. Nah, suatu perusahaan dikatakan mengalami economies of scale ketika AC-nya itu terus turun. Jadi di range yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, itu dia mengalami economies of scale. Karena ketika Q-nya naik, AC-nya terus turun. Gitu. Terus yang di sebelah kanan, yang AC-nya itu naik, itu kondisi diseconomies of scale. Gitu. Jadi ketika Q-nya naik, AC-nya juga naik. Gitu. Biaya per unitnya juga ikut naik. Nah, karena natural monopoly itu AC-nya turun terus, berarti kalau AC turun itu kan berada di range yang economies of scale. Jadi jawaban yang nomor 8 itu yang paling tepat. An industry is a natural monopoly when there are economies of scale over the relevant range of output. Gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal yang kali ini nomor 4, 5, 6, 7, 8. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Semangat KSN-nya, semoga sukses. Oke, kalau kalian mungkin perlu mau bimbingan atau private KSN sama aku, nanti kalian bisa chat di eh, DM ataupun line yang aku nanti kasih di deskripsi video. Oke, mungkin itu aja. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.